saya Siti Monti. Saya mahasiswa jurusan Kebidanan dan senang bisa berbagi informasi penting tentang kesehatan reproduksi wanita. Tahukah Anda, kesehatan ibu hamil bukan hanya soal kesehatan ibunya saja, tetapi juga masa depan generasi kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan yang teratur. Mari kita mulai. Masih banyak ibu hamil di Indonesia yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Padahal, pemeriksaan kesehatan ibu hamil sangat penting untuk memastikan kehamilan berjalan dengan lancar dan aman. Berdasarkan data kesehatan, komplikasi kehamilan yang tidak terdeteksi dini dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, edukasi tentang kesehatan ibu hamil sangat diperlukan. Pemeriksaan kehamilan berkala. Pemeriksaan kehamilan yang kami sebut dengan istilah antenatal care atau INC sebaiknya dilakukan secara berkala. Berikut jadwalnya. Trimester pertama, minggu ke-1 sampai minggu ke-12, pemeriksaan minimal 1 kali untuk mendeteksi dini risiko kehamilan. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan tes laboratorium dasar. Trimester kedua, minggu ke-13 sampai minggu ke-28, pemeriksaan dilakukan 1 kali di bulan kedua dan sekali lagi di bulan ke-6. USG khusus dilakukan untuk memastikan perkembangan janin normal. Trimester ketiga, minggu ke-29 sampai minggu ke-40, pemeriksaan lebih sering, yaitu 1 kali setiap 2 minggu. Kemudian setiap minggu menjelang persalinan, ini untuk memantau posisi bayi dan kesiapan persalinan. Mengapa Bunda harus periksa kehamilan pada trimester 1? Ini alasannya. Yang pertama, untuk menentukan kehamilannya di dalam rahim atau di luar rahim. Dan juga kita dapat mengetahui apakah kehamilannya ini ada janinnya atau kehamilan kosong. Yang kedua, itu untuk mengetahui usia kehamilan dari janin. Sehingga kita dapat memperkirakan sekarang usia janinnya berapa minggu dan kapan perkiraan lahir janinnya. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana fungsi jantung dari janin, apakah sudah ada atau belum. Biasanya kita bisa mengetahui fungsi jantung pada usia 5-6 minggu menggunakan USG transvaginal atau 6-8 minggu pada USG transvaginal. Yang terakhir, yang keempat adalah untuk mengetahui apakah bayinya itu kembar atau satu. Itu tadi Bunda beberapa manfaat yang dapat Bunda dapatkan apabila USG pada trimester 1. Tanda bahaya kehamilan. Moms dan calon moms, ada beberapa tanda bahaya yang harus diwaspadai selama kehamilan. Perdarahan vagina yang lebih dari biasanya, ini bisa tanda keguguran atau masalah plasenta. Nyeri kepala yang parah disertai pandangan kabur dan pembengkakan di wajah atau tangan bisa indikasi preeklamsia. Demam tinggi atau nyeri pinggang hebat, mungkin ada infeksi yang perlu penanganan segera. Bengkak yang tiba-tiba atau sesak nafas yang tidak wajar, tanda tekanan darah tinggi. Jika mengalami salah satu tanda ini, segera ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan menunda. Gaya hidup sehat selama hamil. Selain pemeriksaan rutin, gaya hidup sehat juga sangat menentukan apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama ada nutrisi seimbang, perbanyak sayuran, buah, protein, dan susu yang kaya kalsium. Istirahat cukup, tidur 7-9 jam per hari, ini sangat penting untuk kesehatan ibu dan perkembangan janin. Olahraga ringan, jalan kaki atau yoga khusus hamil membantu stamina persalinan. Hindari rokok, alkohol, dan obat sembarangan, ini bisa berdampak negatif pada janin. Manajemen stres, pikiran yang tenang membuat kehamilan lebih nyaman. Jadi, kesehatan ibu hamil adalah investasi terbaik untuk masa depan generasi kita. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, mengenali tanda bahaya, dan menerapkan gaya hidup sehat, kita sudah berkontribusi besar untuk kehamilan yang aman dan bayi yang lahir sehat.
Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan bidan atau dokter kandungan. Mereka ada untuk membantu Anda. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman dan keluarga Anda yang sedang hamil. Tetap sehat dan sampai jumpa di video berikutnya.